Well, pada video ini kita akan membahas penerapan konsep matematika dalam ekonomi dan bisnis. Kita akan fokus pada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Kita hanya akan membahas kasus dan pembahasan, tidak akan membahas teori dalam video kali ini. Kita mulai dari kasus yang pertama. Diketahui fungsi permintaan suatu produk adalah Q sama dengan 15 dikurangin dengan P. Kita tulis dulu di papan tulis. Fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 15 dikurangin dengan P. 15 dikurangi dengan P. Kemudian, fungsi penawarannya adalah Q sama dengan min 6 tambah dengan 2P. Fungsi penawarannya adalah Q sama dengan min 6 tambah dengan 2P. Maka, carilah kuantitas dan harga keseimbangan produk tersebut. Kita mulai menjawab soal yang pertama. Diminta adalah kuantitas keseimbangan, harga keseimbangan atau P equilibrium. Coba kita gunakan cara yang pertama untuk mencari Q equilibrium dan P equilibrium. Cara yang pertama adalah kita tinggal mengeliminasi dua persamaan ini. Dengan cara mengurangkan persamaan yang atas, kita kurangkan dengan persamaan yang bawah. Q dikurangin dengan Q adalah 0, sama dengan 15 dikurangi dengan min 6, saya tulis di sini, 15 dikurangi dengan min 6, ini sama dengan 15 ditambah dengan 6 ya. Maka ini akan sama aja dengan 21. Oke, berarti ini adalah 21. Kemudian, min P, min 2P. Min P, min 2P akan sama dengan min 3P. Sekarang min 3P kita pindah ke sebelah kiri. Dia menjadi positif 3P sama dengan 21. Kemudian dua-duanya kita bagi dengan 3. Sisi kiri maupun sisi kanan. 3P dibagi dengan 3 adalah P sama dengan 21 dibagi dengan 3 adalah 7. Sehingga dapat P sama dengan 7. Ini adalah harga keseimbangan atau P equilibrium. Jadi P equilibriumnya adalah 7. Kemudian untuk mencari Q kita tinggal substitusi P sama dengan 7 ke salah satu persamaan yang ada di atas. Bisa ini atau bisa yang ini. Kita pilih persamaan yang pertama. Q sama dengan 15 dikurangi dengan P. Kita masukkan P sama dengan 7, sehingga Q sama dengan 15 kurangi dengan 7. Maka Q sama dengan 15 kurang 7 adalah 8. So, sekarang kita dapat Q equilibriumnya adalah 8. Baik, sekarang kita ke cara yang kedua. Kita tulis dulu lagi persamaannya di belakang, kita halaman yang baru. Q sama aja dengan berapa tadi? 15 kurangin dengan P, 15 dikurangi dengan P, kemudian Q untuk penawaran sama dengan min 6 tambah 2P. Min 6 tambah 2P. Kemudian dari sini yang diminta adalah Q equilibrium dan P equilibrium atau kuantitas keseimbangan dan harga keseimbangan. Cara lain adalah Q equilibrium itu bisa dicari ketika P demand atau P permintaan sama dengan P supply atau P penawaran. Sebaliknya, P equilibrium bisa dicari dengan Q demand sama dengan Q supply. Karena di sini fungsinya itu dalam bentuk Q sama dengan, ini tadi adalah Q demand-nya dan ini adalah Q supply-nya, maka lebih baik kita mencari P equilibrium terlebih dahulu. Kita pakai rumus yang bawah.
P equilibrium nanti bisa didapat ketika Q demand sama dengan Q supply. Sementara Q demand-nya adalah 15 dikurangin dengan P, kemudian Q supply-nya adalah min 6 tambah dengan 2P. Kemudian P-nya kita pindah semua ke sebelah kiri, dia menjadi min P, min 2P, sama dengan yang angka-angka ini kita pindah semua ke sebelah kanan. Di kanan sudah ada min 6, 15 pindah ke kanan menjadi min 15. Min P min 2P ini menjadi min 3P, sama dengan min 6 min 15 adalah min 21. Kemudian dua-duanya kita bagi dengan negatif 3. Oke, min 3P bagi dengan negatif 3 adalah P, sama dengan min 21 dibagi dengan negatif 3 adalah 7. Hasilnya sama, P sama dengan 7. Setelah itu tinggal kita substitusi aja, lagi-lagi kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya kita substitusi ke persamaan yang kedua. Maka QS sama dengan min 6 tambah dengan 2 kali dengan P-nya adalah 7. Maka QS sama dengan min 6 tambah dengan 2 kali 7, 14. Kita bisa dapat min 6 tambah 14 adalah 8. So, hasilnya sama dengan yang sebelumnya. P equilibrium adalah 7 dan Q equilibrium adalah 8. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Suatu produk teh kemasan memiliki informasi sebagai berikut. Ketika harga per unitnya 6.000, kuantitas yang diminta adalah 700 dan kuantitas yang ditawarkan adalah 400. Ketika harganya naik menjadi 8.000, kuantitas yang diminta turun menjadi 500 dan kuantitas yang ditawarkan naik menjadi 800. Kita tulis dulu informasinya di papan tulis. Tadi ada dua informasi. Ini adalah informasi yang pertama, kita tulis informasi 1, dan informasi yang kedua, kita tulis informasi kedua. Atau bisa juga ini adalah waktu yang pertama, ini adalah waktu yang kedua. Informasi yang pertama itu terkait dengan harga. Ketika harganya itu adalah 6.000, disebutkan bahwa kuantitas permintaan kita lambangkan dengan quantity of demand atau QD itu adalah 700. Kemudian kuantitas penawaran kita lambangkan dengan QS itu adalah 400. Kita lanjut ke informasi kedua. Dalam informasi kedua, ketika harga naik menjadi 8.000, kuantitas permintaannya turun menjadi 500 dan kuantitas penawarannya naik menjadi 800. So, harganya sekarang adalah 8.000. Permintaannya turun menjadi 500 dan penawarannya naik menjadi 800. Pertanyaan pertama, tentukan fungsi permintaan dari produk teh kemasan tersebut. Kita tulis dulu, pertanyaan pertama adalah buatlah fungsi permintaan. Oke. Untuk membuat fungsi permintaan, kita butuh informasi P dan QD. Yang QS kita abaikan dulu. Di sini ada dua waktu, yaitu waktu yang pertama dan waktu yang kedua. Ini sama saja dengan diketahui dua titik. Waktu yang pertama adalah titik yang pertama, sehingga untuk titik yang pertama ini 700 adalah QD1 dan 6.000 adalah P1. Untuk waktu yang kedua, maka 500 adalah QD2 dan 8.000 adalah P2. Sekarang kita bisa membuat fungsi permintaan dengan menggunakan rumus fungsi linear yang diketahui dua titik, yaitu Y dikurangin dengan Y1 dibagi dengan Y2 dikurangin dengan Y1 sama dengan X dikurangin X1 dibagi dengan X2 dikurangin dengan X1. Kemudian kita convert. Y-nya kita ganti dengan P, dan X-nya kita ganti dengan QD. Maka ini menjadi P dikurangin dengan P1
dibagi dengan P2 dikurangin dengan P1 sama dengan QD dikurangin dengan QD1 dibagi dengan QD2 dikurangin dengan QD1. Sekarang kita masukkan angkanya. P dikurangin dengan P1, dia menjadi P dikurangin dengan P1-nya adalah 6.000. Dibagi dengan P2 dikurangin dengan P1, 8.000 dikurangin dengan 6.000. Sekarang QD dikurangin dengan Q1, berarti QD dikurangin dengan 700, QD2 dikurangin dengan QD1, 500 kurangi 700. Kemudian kita hitung yang bawah ini, 8.000 dikurangin dengan 6.000, ini adalah 2.000. 500 dikurangin dengan 700, ini adalah min 200. Kemudian kita kali silang. Min 200-nya kita kalikan dengan P dikurangin dengan 6.000. Min 200 dikali dengan P, hasilnya adalah min 200P. Min dikali dengan min, ini adalah positif. 200 dikali dengan 6.000, ini adalah 2 kali 6, 12. Berarti 1.200.000. Sama dengan. Sekarang si 2.000 kita kalikan dengan QD min 700. 2.000 dikali dengan QD adalah 2.000 QD. 2.000 dikali dengan 700, 2 dikali dengan 7 itu 14, tambah nolnya 5, ya adalah, ini minus ya jadinya, 1.400.000. Baik, kita biarkan persamaan ini dalam bentuk P sama dengan, sehingga P-nya kita biarkan tetap di sebelah kiri. Dia menjadi min 200P sama dengan 2.000 QD min 1.400.000, kemudian 1.200.000-nya pindah ke sebelah kanan, min 1.200.000. Masih bisa kita sederhanakan ini, min 200P sama dengan, ini tetap 2.000 QD, min 1.400.000, min 1.200.000 adalah min 2.600.000. Baik, semuanya kita bagi dengan negatif 200. Min 200P bagi min 200 hasilnya adalah P. Kemudian 2000 QD dibagi dengan min 200, berarti nolnya hilang 2. 20 dibagi dengan 2 adalah 10, berarti min 10 QD. Kemudian min 2.600.000 bagi dengan 200, ini min bagi dengan min jadi positif. Kemudian 2.600-nya aja kita bagi dengan 200, nolnya hilang, berarti 26 bagi 2, berarti 13.000. Baik, ini adalah persamaan yang pertama. Fungsi permintaannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 atau bagian 2 ya. Tentukan fungsi penawaran dari produk teh kemasan tersebut. Ini tadi informasinya sudah kita catat, maka bagian 2-nya adalah menentukan fungsi penawaran. Karena yang diminta fungsi penawaran, maka bagian yang ini kita abaikan dulu. Yang kita gunakan adalah P dan QS. Seperti sebelumnya, harga pada waktu pertama ini akan menjadi P1, harga pada waktu kedua akan menjadi P2. Dan kuantitas penawaran pada waktu pertama ini menjadi QS1, kuantitas penawaran pada periode yang kedua ini menjadi QS2. Sekarang kita tulis rumusnya, yaitu P dikurangin dengan P1 dibagi dengan P2 dikurangin P1 sama dengan QS dikurangin QS1 dibagi dengan QS2 dikurangin dengan QS1. Kita masukkan angkanya satu persatu. P dikurangin dengan P1
P1-nya adalah 6.000. Bagi dengan P2 dikurangin dengan P1, P2-nya adalah 8.000 dikurangin dengan 6.000. Kita pindah ke QS. QS dikurangin dengan QS1, jadinya QS dikurangin dengan QS1-nya adalah 400. QS2 dikurangin dengan QS1 adalah 800 dikurangi 400. Kita kurangkan penyebutnya terlebih dahulu. 8.000 kurangin 6.000 hasilnya 2.000. 800 kurangin dengan 400 hasilnya 400. Kemudian kita kali silang. Kita mulai dari 400 dikali dengan P dikurangin 6.000. Kita tulis jawabannya di sebelah kanan atas. 400 dikali P adalah 400P. 400 dikali negatif 6.000, ini adalah 4 kali 6, 24, jadinya negatif 2.400.000. Sama dengan. Kemudian 2.000 kita kalikan dengan QS dikurangi 400. Kita tulis di bawah sini aja. 2.000 dikali dengan QS adalah 2.000 QS. Kemudian 2.000 dikali dengan negatif 400, ini akan sama aja dengan negatif 800.000. So, 400P dikurangin dengan 2.400.000 sama dengan 2.000 QS dikurangi dengan 800.000. Sekarang kita sederhanakan ke dalam bentuk P sama dengan. Karena P-nya udah ada di sebelah kiri, maka selain P, kita pindah semuanya ke sebelah kanan. Kita tulis ulang, 400P sama dengan, di sebelah kanan udah ada 2.000 Q, yang ada variabelnya kita tulis duluan, berarti 2.000 QS, dikurangin dengan 800.000, kemudian ditambah dengan, oke, ini tanda negatif pindah ruas menjadi positif, 2.400.000. Kita operasikan. 400P sama dengan 2.000 QS min 800.000 tambah dengan 2.400.000 adalah plus 1.600.000. Semuanya kita bagi dengan 400 biar jadi lebih sederhana. 400P dibagi dengan 400 hasilnya P. Kemudian 2.000 QS dibagi dengan 400 hasilnya adalah 200-nya bagi 400 setengah kali dengan 10 berarti 5 QS. Ditambah dengan 1.600.000 bagi dengan 400, yang 1.600-nya aja kita bagi 400, berarti 16 bagi dengan 4, hasilnya adalah 4, sehingga ini menjadi 4.000. Oke, sekarang kita sudah dapat fungsi penawarannya, yaitu P sama dengan 5 QS tambah dengan 4.000. Baik, sekarang kita pindah ke pertanyaan yang ketiga. Tentukan titik keseimbangannya. Kita pindah ke halaman yang baru. Untuk mencari titik keseimbangan, maka yang diminta itu ada 2. Keseimbangan. Yang pertama adalah Q keseimbangan, kita lambangkan dengan Q equilibrium. Kemudian yang kedua adalah harga keseimbangan, kita lambangkan dengan P equilibrium. Q equilibrium ini bisa ditemukan ketika P demand sama dengan P supply. Sementara P equilibrium bisa ditemukan ketika Q demand sama dengan Q supply. Kita tadi sudah punya persamaan untuk Q demand, Q supply, atau P demand sama dengan P supply. Tapi persamaan kita itu dalam bentuk P sama dengan. Kita copy informasinya ke sini. Kita mulai dari informasi terkait dengan P demand. Yang ini nih. P sama dengan min 10 QD tambah dengan 13.000. P sama dengan min, bukan min 10, kayaknya min 0,1 ya. Oh, min 10. Min 10 QD. 10 QD tambah dengan 13.000.
Persamaan yang kedua, ini adalah persamaan untuk penawaran, yaitu P sama dengan 5QS tambah 4000. P sama dengan 5QS tambah dengan berapa tadi? 4000. Oke. Karena yang dicari nanti adalah Q equilibrium dan P equilibrium, artinya untuk equilibrium ini, P untuk penawaran dan P untuk permintaan itu sama aja, maka tanda D sama S-nya kita hilangkan aja. Dia akan menjadi P sama dengan min 10 QD tambah dengan 13.000. Yang bawah menjadi P sama dengan 5Q. Mohon maaf, ini tadi D-nya harus kita hilangkan ya. Saya hapus saja. Oke. Ditambah dengan 4.000. Yang ini. Baik. Kalau sudah seperti ini, kita sudah tidak perlu menggunakan ini. Sebenarnya ada cara lain. Ini boleh langsung kita eliminasi. Oke. P dikurangin P itu adalah 0. Sama dengan min 10 Q dikurangi dengan 5 Q. Ini hasilnya adalah min 15 Q. 13.000 dikurangi 4.000, hasilnya adalah positif 9.000. Min 15 Q-nya kita pindah ke sebelah kiri, jadinya 15 Q. Di sebelah kanan yang tersisa adalah 9.000. Maka Q-nya akan sama aja dengan 9.000 dibagi dengan 15. Ya. Maka kita dapat Q-nya itu sama aja dengan, ambil aja nih si 90. 90 bagi 15 itu kan 6. Hasilnya adalah 600. So, dapat Q equilibrium-nya adalah 600. Sekarang saatnya mencari P equilibrium. Kita masukkan ke salah satu persamaan, boleh yang atas, boleh yang bawah. Kita pilih yang atas saja. P sama dengan min 10 kali dengan Q tambah dengan 13.000. Maka P sama dengan min 10 kali dengan Q-nya tadi adalah 600 tambah dengan 13.000. 10 kali 600 hasilnya adalah 6.000 karena dia negatif, jadi min 6.000 tambah dengan 13.000. Oke, 13.000 kurangi 6.000 hasilnya adalah 7.000. So, harga keseimbangan atau P equilibrium adalah 7.000. Kuantitas keseimbangan atau Q equilibrium adalah 600. Ini adalah jawaban untuk soal 2 bagian 3. Kita ke bagian yang terakhir. Gambarkanlah grafiknya. Kita mulai dari menggambar grafik fungsi permintaan, kemudian fungsi penawaran, kemudian kita cari keseimbangannya. Baik, kita pindah dulu, kita copy dulu fungsinya ke halaman yang baru. Ini kita copy. Baik, kita ke halaman yang baru. Kemudian kita paste di sini. Ini adalah fungsinya. Kemudian kita diminta untuk bikin gambar dari fungsi ini. Sudah kita bahas sebelumnya, untuk membuat gambar dari sebuah fungsi akan lebih mudah kalau kita ganti fungsinya ke dalam bentuk yang eksplisit. Mohon maaf, implisit. Maka dua-duanya ini kita rubah dulu ke dalam bentuk yang implisit. Implisit artinya kedua variabel ada di sisi yang sama. Sehingga untuk fungsi yang pertama, QD-nya kita pindah ke sebelah kiri. Maka dia menjadi 10 QD tambah dengan P sama dengan 13.000. Sekarang kita bisa menggunakan metode buka tutup ya namanya. Kita menutup P terlebih dahulu, ini kita tutup untuk mencari nilai QD, sehingga dapat 10 QD sama dengan 13.000. Maka QD sama aja dengan 13.000 bagi 10, yaitu 1.300. Ini adalah perpotongan dengan sumbu QD atau Q. Ini kita lambangkan dengan Q, ini kita lambangkan dengan P, kemudian ini adalah mungkin ini kelipatan 500 aja, ini 1.000,
kemudian ini adalah 1.500, 1.300 kurang lebih ada di sini ya. Maka ini adalah titik 1.300. Kemudian untuk mencari P, kita tutup QD-nya, maka P sama dengan 13.000. Baik, ini lebih besar lagi, mungkin kita pakai kelipatan 5.000 aja. Ini 5.000, kemudian yang kedua 10.000, kemudian tangga ketiga ini adalah 15.000. Kita di 13.000, berarti kurang lebihnya di sini ya. Ini adalah 13.000. Kita sudah dapat dua titik potong, ini adalah titik potong sumbu P, dan ini adalah titik potong sumbu Q. Kita tinggal tarik garis untuk menghubungkan kedua titik tersebut. Maka kita dapat fungsi permintaannya, yaitu fungsi yang menggambarkan persamaan P sama dengan min 10 QD tambah dengan 13.000. Selesai untuk yang pertama. Sekarang fungsi yang kedua. Yang kedua adalah P sama dengan 5QS tambah 4.000. Ingat, kita harus merubah fungsi ini ke dalam bentuk yang implisit. Artinya, kedua variabel ada di sisi yang sama. Kita pindah semuanya ke sisi sebelah kiri. P sudah ada di sebelah kiri duluan, maka kita tinggal memindahkan 5QS. 5QS di kanan positif, kita pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 5QS. Tambah dengan P, hasilnya adalah 4.000. Untuk mencari Q, maka kita tutup P. Ini nggak kita pakai dulu. Maka min 5Q sama dengan 4.000. Semuanya kita bagi dengan negatif 5, maka Q akan sama aja dengan 4.000 bagi dengan 5. 40 bagi dengan 5 jawabnya adalah 8, maka ini adalah min 800. Ini adalah perpotongan dengan sumbu Q nantinya, min 800. Di mana itu? Berarti di sini adalah min 500, ini adalah min 1000, min 800, daerah sini nih. Oke, ini adalah min 800. Lanjut untuk mencari P. Ketika mencari P, maka ini kita tutup nih QS-nya. Sehingga dapat P sama dengan 4.000. Ini langsung ketemu, P-nya adalah 4.000. Berarti sekitar sini, ini P 5.000, 4.000 ya sekitar sini. Oke, ini adalah P sama dengan 4.000. Tarik garis yang menghubungkan kedua titik ini, maka kita dapat ini adalah fungsi penawaran yang bentuknya tadi adalah P sama dengan 5QS tambah dengan 4.000. Mana titik keseimbangannya? Titik keseimbangannya itu adalah ini titik equilibrium. Yang mana kalau titik ini kita tarik garis vertikal ke bawah, kita dapat key equilibrium yang sudah kita hitung sebelumnya tadi. Nilainya itu berapa di halaman sebelumnya? Hasilnya adalah 600. Ini adalah, maaf, salah. Ini adalah 600. Kalau kita tarik garis horizontal ke sebelah kiri, maka akan sampai di sumbu P, maka ini adalah P equilibrium atau keseimbangan, yang mana P equilibriumnya juga sudah kita hitung sebelumnya, dia adalah 7.000. Oke, maka titiknya, titik E ini adalah titik 600,7.000. Baik, itu untuk pembahasannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.